Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesabaran dan kekuatan iman sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita masih surah Al-Mujadalah terakhir mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat 20 sampai 22. Ini surah terakhir. Kemarin pada ayat sebelumnya membicarakan tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu dibagi dua, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Jadi dari segi i'tiqadnya munafik. Nah, yang kemarin yang kita bahas itu tentang orang munafik i'tiqadi. Dia bersumpah di hadapan orang-orang beriman, atau dia itu melakukan sebuah perbuatan kalau di depan orang beriman persis kayak orang beriman. Dia menonjolkan keimanan dan menonjolkan keislamannya, tapi itu semua adalah untuk melindungi dirinya jangan sampai dirinya dibunuh, dan juga untuk melindungi dirinya jangan sampai hartanya dijerah dan kehormatannya boleh dikatakan orang itu dihinakan lah dan lain sebagainya. Nah itu, dan juga sampai dia bersumpah kepada Allah bahwa dia adalah menyatakan orang yang beriman. Jadi kesemuanya itu untuk wiqayatan li anfusihim, untuk memfilter atau memproteksi dirinya agar tidak dibunuh oleh umat Islam pada waktu itu. Kemudian juga dia untuk menjaga darah dan hartanya agar tidak diperangi oleh umat Islam. Tapi yang demikian itu kata Allah tetap bagi mereka falahum adzabum muhin, dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat.
lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Dengan cara mereka demikian itu sedikit pun tidak ada manfaatnya harta-harta yang mereka kumpulkan dan anak-anak yang mereka miliki di sisi Allah. Dia tidak memiliki tidak memiliki manfaat sedikit pun. Maksudnya dia tidak akan bisa mencegah sesuatu daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah menjanjikan kepada orang munafik tersebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan dia berada memang di posisi paling rendah pada neraka atau keraknya daripada api neraka, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ayat menyatakan innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyalahi daripada perintah Allah dan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka itu tergolong daripada orang-orang yang hina, mereka tergolong daripada orang-orang yang rendah, orang-orang yang al-mab'udina min rahmatillah, orang-orang yang terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Nah, jadi Allah di sini memutuskan bahwasanya Allah akan memenangkan agamanya dan Allah akan memenangkan Rasulnya dan Allah akan memenangkan hamba-hambanya orang yang beriman. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa untuk menolong daripada rasul-rasulnya dan untuk menolong daripada hamba-hambanya atau kekasih-kekasihnya. Ghalibun ala a'daih, dia akan menang daripada musuh-musuhnya. Nah, ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman atau janji Allah kepada para rasul-rasulnya. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Lamma fatahallahu al-Makkah wa Ta'if wa Khaybar lil mu'minin. Nah, ketika ditaklukkannya kota Ta'if, Khaybar buat orang beriman, qalu, mereka berkata, narju ayyujhirunallah, semoga Allah menolong kita ala Paris war Rum, artinya untuk menguasai daripada kota Paris dan kota Rum. Mendengar demikian, qala Abdullah ibnu Salul, ujar Abdullah bin Salul, atazunnuna anna Ruma wa Faris ka ba'dil qura allati ghadabtum 'alaiha. Apakah kalian menduga bahwasanya kota Roma dan Paris itu sebagaimana sebagian kota-kota yang kalian mampu untuk mengalahkannya? Wallahi innahum la aktsar adadan wa ashadda batasan min antazunnuna fihim zalika. Jadi ujar Abdullah bin Salul, ini tokoh daripada Quraisy, sesungguhnya mereka itu orang-orang Roma dan Paris itu orang yang paling banyak jumlah tentaranya dan mereka paling kuat sejak sebagaimana yang kalian duga. Turun ayat Allah ketika Abdullah bin Salul mengatakan demikian, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Ujar Allah, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwasanya mereka itu akan menang. Utusan-utusanku, rasul-rasulku akan memenangkan itu semua. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman bersama Rasulnya kalau dia selama masih tidak menentang dan melawan dengan hukum-hukum Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallah. Tidaklah kalian menemukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau orang-orang itu beriman, kalau orang-orang itu bujur beriman kepada Allah
Tidak mungkin, kata Allah, la tajidu, kamu tidak akan menemukan kauman, tidak akan menemukan sekelompok kaum nang yu'minuna billah, si kaum ini atau sekelompok manusia ini mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir. Yawaduna man hadallaha wa rasulah, mereka ingin menentang dan melawan Allah dan Rasulnya. Itu sudah kada mungkin. Jadi di sini Allah memberitahukan bahwasanya orang yang beriman, orang yang percaya dengan Allah dan hari akhir, yuhibbuna wa yawaluna man hadallah wa rasulah wa khalafa amruha. Kada mungkin lah orang nang buju-buju beriman kepada Allah, orang nang buju-buju beriman kepada hari akhir, mereka bisa bakawan lawan orang nang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu kada mungkin. Jadi nang kayak apapun ya Allah, kalau orang itu buju-buju beriman, tidak akan mungkin bisa duduk bersama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu bilanya bisa nang itu munafik juga. Orang yang buju-buju kalau menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi bisa bakawan lawan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu pasti munafik orang itu. Yang namanya orang mencintai Allah, orang mencintai Rasulullah, pasti dia juga tidak menyenangi orang yang demikian. Makanya ada hadis Nabi itu dikatakan afdhalul a'mal, ujar Nabi, seabdal a'mal adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seabdal amaliyat. Nah, ini amaliyah nih. Seabdal orang beramalan. Apa ujar Nabi? Adalah orang yang cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah. Nah, kalau ayat di sini menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Nah, itu dikatakan. Jadi tidak akan mungkin dan tidak akan ketemu sekelompok kaum yang bujubu iman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, mau bakawan mencintai orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Bila sampai bakawan, itu orang tuh perlu dipertanyakan keimanannya. Bila sampai bakawan dekat, orang tuh perlu diteliti. Ini buju-buju beriman dengan Allah atau tidak? Ini buju-buju beriman dengan Rasulullah atau tidak? Ini buju-buju seorang yang mengaku dirinya seorang Muslim atau tidak? Artinya bisa bakawan itu, bisa harmonis hidupnya. Nah, itu. Karena ujian Nabi menyatakan afdalul a'mal, seabdal amal al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu bisa dalam arti maknanya kita hendaklah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu al-hubbu fillah namanya, Pak. Cintailah orang-orang yang mencintai Allah. Siapa aja yang mencintai Allah, siapa aja yang mencintai Rasulullah, siapa saja yang mencintai para nabi-nabi dan lain semuanya ajaran Islam, hendaklah kita mencintai mereka. Wal bughdu fillah, benci karena Allah, kita membenci seseorang yang dibenci oleh Allah. Siapa saja itu orangnya. Kita tidak akan menyenangi dan tidak akan mencintai kepada orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu berat jatuh pangpala. Ini kalau sudah ke sini Pak Ai, kada memandang lagi kawan, kada memandang lagi keluarga dan lain sebagainya. Itu namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi maksudnya cinta karena Allah, hendaklah kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Hendaklah kita juga al-bughdu fillah, benci karena Allah,
kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Allah tuh kada senang dengan orang itu, kita mencintainya. Ini sudah kesalahan besar. Allah dan agamanya, Rasulnya membenci orang itu, kita sampai mencintainya. Dan juga jangan sampai kita membenci orang yang dicintai oleh Allah. Si fulan ini dicintai oleh Allah karena apa? Dia cinta dengan Islam, dia cinta dengan Allah, dia cinta dengan Rasul. Tajidu qauman, tidak akan kamu temukan sekelompok kaum yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, mereka mencintai Allah, mereka memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Coba biarlah, bila ada orang kayak itu jelas munafik. Kadang ngali-ngali hendak bentuk. Di sini dikatakan la yumkinu antara ayyuhas sami', tidak mungkin kamu wahai orang yang mendengar, jama'atan, sekelompok kaum, sekelompok jamaah, mereka membenarkan Allah dan Rasulnya dan hari akhir, yuhibbuna, dan mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, wa khalafa amrahuma, dan menentang daripada perintah keduanya. Li'anna man ahabballah ada a'da'ah, karena sesungguhnya orang yang mencintai Allah pasti memusuhi musuhnya Allah. La yajtami'u fi qalbin wahidin hubbullah wa hubbu a'da'ihi, tidak akan mungkin terkumpul dalam hati seseorang yang beriman kepada Allah cinta Allah dan mencintai musuh Allah. Itu kada mungkin hati itu bisa menjadi satu kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai juga dengan musuh-musuh Allah. Itu kada mungkin bersatu. Siapa yang mencintai Allah pasti memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Siapa yang mencintai Allah pasti membenci orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bila kada menentang, berarti mungkin orang itu mempunyai kesamaan tujuannya. Jadi dia mencintai Allah, menampakkan keimanan dan keislaman, itu hanya berpura-pura saja. Tapi dia menutup diri dari sana. Kama la yajtami'un nur waz zalam, sebagaimana cahaya itu tidak akan bisa bergabung atau berkumpul dengan kezaliman. Cahaya tidak akan bisa bergabung dengan kegelapan. Yang namanya gelap tetap gelap, namanya bersinar tetap bersinar. Itu tidak akan bisa digabungkan. Nah, di sini. Jadi di sini kita dianjurkan benar-benar untuk mencintai Allah kepada orang-orang yang mencintainya, dan kita hendaklah membenci orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, nah ini faedahnya anubanan. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walau kanu, meskipun tadi mereka ini adalah orang ini mencintai Allah, dia tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu aba'ahum, nah walaupun itu abahnya seorang, au abna'ahum, atau anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudaranya sendiri, au ashiratahum, atau keluarganya sendiri. Walau kana haula'il muhadduna lillahi wa rasulih aqraban nasi ilaihim,
Meskipun orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhinya itu karena Allah dan Rasulnya, orang manusia yang paling dekat kepada mereka. Kal abah-abahnya seorang, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Fa inna qadiyatal iman billahi taqtadi mu'adata a'da'illahi. Jadi bila orang itu sudah mencintai Allah, bila orang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti membenci dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka bila ada orang mengaku diri beriman, tapi lawan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, pena damai-damai aja, bisa misalnya atau mencintainya, nah itu pak imannya perlu dipertanyakan. Qala fil bahri bada'a bil abali anna ta'atuhum wajibah. Kenapa di sini dimulai daripada aba, daripada orang-orang tua? Karena orang tua li anna ta'atuhum wajibatun, karena ketaatan kepada bapak itu wajib alal aulad, kepada anak. Nah kecuali ini posisinya pak ketika perang ini sudah. Kalau kita sebagai anak misalnya lah, si fulan ini beriman kepada Allah, abah mamanya non muslim, tapi abah mamanya ini kadang menyuruhinya menentang apa misalnya meninggalkan ajaran-ajaran Islam, tetap kita mencintai kita sebagai seorang anak. Anak nih misalnya muslim, abahnya mamanya non muslim, kewajiban seorang anak untuk di dunia tetap taat kepada orang tuanya selama orang tuanya tidak menyuruhnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini ceritanya lain lagi. Ini kalau sudah posisi dalam keadaan perang. Nah makanya tadi bila orang nih abah mamanya memusuhi Allah, menentang dengan ajaran Allah, maka seorang anak yang tadinya mencintai orang tua itu bisa kada mencintai lagi Pak. Karena ini orang tua menyuruh anaknya ini berbuat maksiat kepada Allah. Di sini ceritakan nanti. Jadi sampai demikianlah, walau kana abaahum, meskipun dengan bapaknya. Jadi katakan kenapa di sini dimulai dengan aba, bapak-bapak, li anna ta'atahum wajibatun alal aulad, karena ketaatan seorang anak kepada orang tua hukumnya wajib. Summa bi abna'i au abna'ahum, meskipun tadi itu nang memusuhinya itu anak-anaknya seorang, abahnya beriman tapi nang memusuhi Allah dan Rasul, anaknya menentang, melawan, kadang mau dan diajak dan kadang mau dibawa bagus, meskipun anak. Lalu di sini kenapa dimulai dengan anak? Li annahum a'laqa bil qulub, karena naran anak ini orang yang sangat lengket di hati manusia. Nah, siapa nang wani manu anak Pak? Summa bil ikhwan, kemudian dengan saudara-saudara, di annahum bihi at-ta'adud, karena dengan saudara-saudara kita bisa tolong menolong. Summa bil ashirah, dengan keluarga, di annabim at-tanasur wal muqatalah wa taghallub alal a'da, karena dengan keluarga ini kita juga bisa at-tanasur, dia bertolongan, bisa juga untuk saling kita satu anda yang mengokohkan, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan musuh. Nah di sini Qala Ibnu Katsir, uja Ibnu Katsir nih nang ayat bedakan walau kanu abaahum, ini kisahnya ini kisah perang Pak ayat ini. Jadi nang naran orang nang memusuhi Allah dan Rasulnya, hati seseorang itu tidak akan bisa menyatu dengan orang nang mencintai Allah dan Rasulnya, meskipun manusia yang terdekat. Siapa itu? Meskipun abah mereka. Nah ini tuh. Di sini dikatakan fi Abi Ubaidah qatala abahu kata abahul jarah yauma badrin. Nah Abi Ubaidah ini Pak dikatakan waktu perang membunuh abahnya seorang. Karena abahnya dia orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Jadi waktu perang Badar, nah waktu perang terjadi Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah kejadiannya nih. Abu Ubaidah ketika waktu perang Badar, nah, bertemu dengan bapaknya, dikejar. Abu Ubaidah ini berusaha sudah untuk melarikan diri, karena mengajari abahnya seorang.
Pokok kemana buka sudah. Sampai kadakala lagi istilahnya itu kadakala lagi menghela, kadakala lagi berlepas diri. Lalu dikejar. Akhirnya terjadilah perang antara anak dengan orang tuanya. Sampai dikatakan dalam kitab itu yang namanya Abi Ubaidah menebas kepala abahnya itu belah dua, Pak. Nah, ini orang yang sudah beriman kepada Allah. Ini posisinya perang pala. Tapi jangan digambarkan kita misalnya dalam hidup rumah tangga ada yang beriman, ada nang muslim, ada non muslim. Bukan berarti perang di rumah tuh. Kita sebagai anak wajib menghormati orang tua selama tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau Abu Ubaidah tadi, makanya ujar Ibnu Katsir ayat ini turun, walau kanu aba'ahum, meskipun tadi kalaulah yang menentang itu bapak mereka sendiri, yaitu seperti kejadian Abi Ubaidah, ternyata Abu Ubaidah mampu memenggal atau menebas leher orang tuanya sendiri karena orang tuanya keras tidak mau beriman dan menentang Allah dan Rasulnya. Au abna'ahum, atau kepada abna'ahum. Ujar Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, nuzilat ayat nang au abna'ahum bis siddiq, kepada Abu Bakar As-Siddiq, hamma biqatli ibni, nang mana Abu Bakar Siddiq hendak membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrin. Waktu itu Abdurrahman ini baik, ini masih kada beriman. Jadi waktu perang, waktu perang Badar juga nih, antara Abu Bakar Siddiq dengan anaknya Abdurrahman berhadap-hadapan, baik ceritanya itu. Abu Bakar ini sedikit pun tidak melengahkan pandangannya dengan Abdurrahman. Nah, jadi waktu terjadi itu cuma Abdurrahman ini anak Abu Bakar As-Siddiq ini berusaha melarikan diri, bila terdapat abahnya beliung, terdapat abahnya beliung. Jadi sampai kada ketemu. Dan Abu Bakar As-Siddiq memang sudah berencana dia akan bunuh anaknya ini kalau anaknya masih menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini ayat ini luar biasa, Pak. Jadi setelah Abdurrahman As-Siddiq beriman dan masuk Islam, lalu bercerita, jadi ujar Abu Bakar, saya sudah tentukan niat dan tujuan saya akan bunuh Abdurrahman. Tapi rupanya takdir Allah yang menentukannya. Abdurrahman selamat dan hidup dan akhirnya beriman. Nah makanya di sini dikatakan, ujar Ibnu Katsir menyatakan nih, ayat yang menyatakan au abana'ahum, atau kepada anak mereka, yaitu cerita itu bisiddiq hamma biqatli ibnih, Abu Bakar Siddiq ingin membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, tapi pada waktu itu tidak terjadi. Nah inilah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin, ujar ulama, tidak akan mungkin bisa hatinya menyatu dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Hamzah dan Ali dan Ubaidah bin Haris, dia membunuh Utbah wa Syaibah wal Walid, padahal ini adalah saudaranya atau keluarganya. Nah begitu juga dengan yang lainnya. Nah itu kalau sudah mereka di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya dalam sebuah hadis itu kan Nabi, la yu'minu ahadum minkum au kama qala, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga kalian itu, ujar Nabi, mencintai aku melebihi daripada mencintai manusia sealaman ini, termasuk melebihi daripada mencintai abahnya, mamanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Ini kalau sudah orang mencintai Rasulullah, bagaimana cintanya dengan Rasulullah? Makanya ketika Abu Bakar, ketika Sayyidina Umar, Nabi memegang tangan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ulun mencintai pianna kecuali ulun dengan diri ulun sendiri. La ya Umar, tidak demikian ya Umar. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi daripada mencintai yang lainnya sampai dirinya sendiri.
Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ulun mencintai pian melebihi daripada mencintai diri ulun sendiri. Itu pak imannya orang bahari. Makanya ayat yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh suri teladan bagaimana masalah kesabaran dalam hidupnya, masalah bagaimana jihad dalam hidupnya, perjuangan dalam hidupnya. Ini sebagai contoh. Nah jadi pada waktu itu ada seorang sahabat saking mencintai Rasulullah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, yang bernama Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Malik menceritakan Anas bin Nadhr seolah-olah dia bernazar atau bersumpah, ya Allah, ulun kemarin kada kawa umpat perang dengan Rasulullah pada perang Badar, ulun kada kawa hadir perang bersama Rasulullah pada waktu perang Badar. Sekarang perang Uhud, Engkau ya Allah akan melihatku apa yang kulakukan perang Uhud ini nanti bersama Rasulullah SAW. Nah waktu perang Uhud tuh pada waktu itu umat Islam memang sampai terjadi kocar kacir. Kenapa? Pada waktu perang Uhud Nabi sudah menyatakan, ini ya Allah Ta'ala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hati-hati ujar Allah, jangan sampai menyalahi perintah Rasulullah, jangan sampai menyalahi perintah Nabi, akan menimpa kepada kalian fitnah atau azab yang sangat dahsyat. Siapapun orang nang menyalahi, ini menyalahi bukan memusuhi. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, cuma menyalahi, kada mau mentaati perintah Rasulullah. Hati-hati ujar Allah, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati kepada orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Bukan perintah Allah. Falyahzaril ladzina yukhalifu, hati-hati kepada orang yang menyalahi daripada perintahnya. Di sini perintah Rasulnya. Nah, jangan sampai menyalahi perintah Rasul, akan menimpa kepada kalian fitnah atau azab yang pedih. Nah, pada waktu perang Uhud, Nabi sudah mengatur, Nabi nak ada di bukit Uhud, jangan ada turun dalam kondisi apapun kecuali itu instruksi daripada Rasulullah SAW. Maka sahabat pertamanya mentaati baik. Waktu perang, Masya Allah, tabarakallah, walaupun jumlah umat Islam itu sedikit, karena dengan mentaati perintah Nabi, ujar Nabi, jangan turun ketika nang sudah berada di bukit Uhud. Pokoknya dalam kondisi apapun tetap kuasai Uhud. Jadi waktu perang musuh nang banyak itu dibikin kocar kacir, mayat bergelimpangan daripada kaum kafir musyrikin. Lalu limbah melihat orang sudah banyak nang mati, harta-harta di bawah kaki bukit Uhud itu banyak karena nang dibawa oleh musuh. Melihat harta ini kada ingat lagi, mungkin wallahu alam lah, entah kada ingat lagi ke perintah Nabi, sudah melihat harta banyak di bukit Uhud, di bawah bukit Uhud, akhirnya turun. Nah, padahal sudah diwasiatkan oleh Nabi, jangan ada nang turun. Begitu turun, Khalid bin Walid pada waktu itu memimpin perang dari kalangan kaum kafir musyrikin, melihat orang-orang di Uhud turun, akhirnya dia berbalik menguasai bukit Uhud. Yang meninggalnya Sayyidina Hamzah yang dibelah dan dicabik-cabik hatinya oleh musuh. Nah itu, disitulah umat Islam jadi kocar kacir. Jadi jar Anas bin Nadhr, ya Allah, ulun berlepas daripada ini semua. Anas bin Nadhr langsung menghunus pedangnya. Jadi jar Anas bin Nadhr dan menyatakan, Anas bin Nadhr menyatakan, ya Sa'ad, saya sudah menemukan bau surga di bukit Uhud ini. Lalu dia menyerang dengan sebilah pedangnya. Akhirnya dia tewas dalam jihad fisabilillah. Nah ini orang mencintai Rasul, Pak. Lalu setelah habis selesai perang, dicari sekian banyak para sahabat Rasulullah nang mati syahid di jalan Allah. Lalu ditemukan ada jenazah Anas bin Nadhr. Begitu ditemukan jenazah
atau atau jenazah Anas bin Nadhr ditemukan di situ bid'u wa samanuna jarahatan, ditemukan lebih daripada 80 mata luka. Kita akan membayangkan baik. Lebih 80, jakanya samanun, jakanya ditemukan dengan 80 mata luka, itu ada jumlahnya, ini lebih daripada 80 mata luka. Ya karena tombaknya iya juga, karena pedang iya juga, mungkin karena golok iya juga, karena kampaknya iya juga, karena anak panahnya iya juga, karena tombaknya iya juga. Sampai sahabat kadawa kenal lagi pai, ini jenazah siapa ini? Ini tubuh siapa? Nang kenal saudara perempuannya, mengenal bahwa ini Anas bin Nadhr, yang mana dia kenal dari ujung jari-jarinya ini. Oh ini ternyata Anas bin Nadhr. Mungkin kada kau dikenal lagi Pak. Nah inilah hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah Anas bin Nadhr ini orang yang termasuk sampai diabadikan oleh Allah dalam ceritanya dalam Al-Quran. Nah ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sampai demikian Pak. Sampai demikian. Artinya dia membenarkan dengan sabda Nabi, ujar Nabi, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Oh ini. Jadi kalau kita nih Pak cuma dengan ya melaksanakan, ya kita kada demikian. Kita sudah berada nang di kurun keberapa, makanya ujar Nabi, orang yang paling bagus masanya ujar Nabi masaku, masa sahabat, summa yalun wa yalun wa yalun wa yalun. Limba itu sesudahnya. Nang kayak apa para sahabat ikut berjuang dengan Rasulullah, sampai ada yang dikatakan meninggal dunia itu baik, saking miskinnya sahabat pada waktu itu. Disiapkan kain kapan, limba disiapkan kain kapan, ditarik menutupi kepala, tacongol batisnya, ditarik di batis, tacongol kepalanya. Wah, ini para sahabat nang mencintai Rasul, nang berjuang membela Islam. Makanya ujar ulama nang tafsir itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, aksiru, perbanyaklah kalian untuk bersalawat kepada Nabi, bukan apa-apa membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu sampai ke kita, mulai pedatuan kita, pakaian kita, paninian kita, sampai ke kita dan anak buyut kita. Ini barakat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berjuang mempertahankan Islam dengan tetesan darah. Kalau kada sidin, kita kada berada di Masjid Al-Falah subuh ini Pak. Kalau kada sidin, bukan mungkin lagi Masjid Al-Falahnya ini kan kada ada. Hadza huwa sirru min salati wassalamu ala nabi. Ini jar ulama rahasia kita bersalawat lawan Nabi. Perbanyak bersalawat lawan Nabi itu untuk apa? Balas jasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan dalam tafsir itu, dikatakan di anna haqqan nabiyyu alaikum azimun, karena hak Nabi itu kepada kalian amat sangat besar, kada kau dibalas dengan dunia dan isinya. Bagaimana kita membalasnya? Perbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Anak itu pang pae. Ya julun kita kadang-kadang banyak bersalawat hendak laris berjualan. Lalu kan beda nang dipadahkan nang di dalam tafsir itu. Nah ini contoh-contoh para pejuang, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Anas bin Nadhr, nang itu juga dengan Hanzalah yang dikatakan dengan ghasilul malaikah. Orang mencintai Rasul itu sudah luar biasa, sampai dikatakan pengantin baru yang dimandikan dengan air embun dari langit. Siapa itu? Hanzalah. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini tadi dikatakan wa yahsabuna annahum bukan itu.
Di sini dikatakan walau kanu aba'uhum wa abana'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum. Meskipun orang nama musuh ini abah mereka kah, kalau sudah perang tetap diperangi, atau anak-anak mereka tetap diperangi, atau saudara-saudara mereka tetap diperangi, atau dengan keluarga mereka kalau sudah kondisi perang yang terjadi zaman Rasulullah tetap mereka memeranginya. Tidak ada lagi yang namanya keluarga kalau sudah mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Radhiyallahu anhum, Allah meridainya. Wa radu'an, dan Allah pun dan mereka meridai Allah. Ulaika hizbullah, mereka inilah kelompok-kelompok atau partai-partai Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, inilah dia kelompok-kelompok Allah, hizbullah, tentara-tentara atau kelompok-kelompok Allah, golongan-golongan orang yang mencintai Allah, mereka orang-orang yang benar-benar beruntung. Nah ini. Nah jadi kita di dalam kita mencintai Rasulullah, kita memperbanyak berselawat lawan sidin, balas jasa, dan juga kita menghidupkan sunnah sidin untuk balas jasa biar menyenangi hati daripada Rasulullah. Ya jun kita wahinina, ayo sudah kita seperti kita datang ke pengajian, turun subuh, nimba itu bulik pukul 6:30, itu sudah berselawat dengan Nabi, kita mencintai Nabi. Nah kita nang turun ini. Syukur kita masih baik turun bersubuh kada ada nang menghalangi, paling-paling mata mengantuk lah, awak dingin. Coba orang di Palestina kayak apa hari ini Pak, nah dedet anak bersubuh ya Pak. Kita di sini ada, artinya mumpung kita bisa dimudahkan oleh Allah. Nah itulah orang Palestina begitu susah mereka di dalam menegakkan agama. Itulah Allah menginginkan mungkin Pak dengan penduduk Palestina itu adanya bagi mereka mati syahid di jalan Allah. Ya mudah-mudahan kita juga berdoa semoga Allah memenangkan Islam, meninggikan keislaman, menolong umat Nabi Muhammad, dan memberikan kesabaran dan kekuatan iman kepada orang-orang Palestina, dan menjadikan mereka yang meninggal tercatat sebagai syuhada di jalan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.